Perkenalkan Kak, aku Alivia yang malam hari ini akan nemenin Kak Muriantoro nih buat sharing mengenai jurusan teknik perminyakan di Universitas Trisakti. Benarkah dipanggilnya Kak Muriantoro atau ada yang lebih singkat Bisa, lagi? tapi kepanjangan kayak Toro aja. Toro. Ya, Oke. boleh. Oke, ya Kak Toro silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita masuk mengenai berbicara atau berbincang-bincang mengenai jurusan teknik perminyakan. Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalin, nama aku Murianto Resaji, panggil aja Toro. Aku dari Universitas Trisakti, jurusan Teknik Perminyakan, angkatan 2018. Sekarang aku masuk ke semester 7. Gitu sih, Kak. Oke, berarti udah mulai mau masuk skripsi nih ya Kak? Iya, nih lagi nentuin judul nih, gitu-gitu. Masih bingung deh. Oke, udah mau masuk tingkat akhir berarti ya Kak? Betul. Oke, ini Kak, untuk teknik perminyakan nih Kak di Universitas Trisakti sendiri, boleh dijelaskan atau diperkenalkan terlebih dahulu kayak gimana sih Kak Universitas Trisakti atau teknik perminyakan di Universitas Trisakti itu? Secara Oke, garis besar jadi gitu Kak. Oke, garis besarnya aja ya. Kita di teknik perminyakan, kita belajar gimana caranya kita nyari potensi minyak dan gas bumi ini. Kita cari di mananya, kemudian kita eksploitasi. Udah Hmm. kita eksploitasi, kita cek apakah suatu lapangan ini ekonomis atau enggak. Kayak Hmm. gitu, untung atau enggak. Itu dulu. Nah, kalau udah untung dan segala macam, oke, kita produksi, kita distribusikan ke masyarakat yang kita bisa lihat di sekitar ini, bensin, Hmm. aspal dan segala macamnya, itulah yang kita pelajarin di Teknik Perminyakan Universitas Trisakti, gitu kan. Oke, berarti emang nggak semudah kita dapat bahan bakarnya gitu ya Kak. Ada proses yang Nah, harus dilalui dulu sama teknik perminyakan ini. nah betul itu. Jadi masyarakat cukup menikmati, biar kami yang Hmm. bekerja, gitu. Oke, nih Kak Toro ngomong-ngomong, mungkin kita akan flashback gitu ya Kak ke 2 sampai 3 tahun yang lalu gitu. Apa sih Kak yang mendasari Kak Toro untuk memutuskan gitu ya, memutuskan masuk teknik perminyakan di Universitas Trisakti ini? Gini, aku itu dulu pengen banget kayak kerjanya di luar negeri gitu-gitu. Hmm. Nah, aku lihat di teknik perminyakan ini kita kan nggak bisa nih nyari minyak di Indonesia aja. Kita butuh Mm-mm. cari minyak ke seluruh dunia kalau bisa gitu ya kan. Nah, di situ aku tertarik kayak pengen ngikutin ayah sih, ayah Mm-mm. kan pergi-pergi ke luar negeri gitu-gitu. Nah, aku pengen aja gitu terinspirasi dan uh, di teknik perminyakan untuk kita dapetin minyak itu butuh teknologi yang canggih kalau bisa dibilang. Mm. Nah, aku suka alat-alat kayak gitu, alat-alat berat dan teknologi software-softwarenya. Wah, aku tertarik di sini. Itu alasan kenapa aku ngambil teknik perminyakan di sini dan kenapa Trisakti. Menurut aku pun di Trisakti itu kalau bisa dibilang ya itu Mm. salah satu top kampus lah. Banyak company-company itu siapa sih yang nggak kenal Trisakti, baik kampus-kampus lain pun siapa sih yang nggak tahu Trisakti, pasti Betul. ada aja cuk. Betul gitu sih kak. Iya, berarti emang bener-bener dari diri sendiri gitu ya Kak, nggak ada paksaan dari siapapun gitu untuk masuk teknik perminyakan di Trisakti ini. Betul, dalam kita ngambil jurusan untuk menentukan ke depannya ini kan gimana kita jalan hidup ke depannya ya udah kan. Nah, itu harus dari Betul. diri sendiri sih, nggak Hmm, boleh ada paksaan gitu biar jalannya kita enak itu sih. bener banget. Iya, setuju banget nih. Berarti tuh tips buat teman-teman yang lagi cari-cari jurusan buat kuliah tuh ya Kak, ada tips dari Kak Toro tuh sedikit-sedikitnya bisa diambil. Betul, boleh boleh. Oke nih Kak, kalau misalnya mata kuliah nih ya, mata kuliah yang khas gitu yang sangat apa ya, kalau orang bilang yang mencirikan teknik perminyakan tuh apa sih Kak? Oke, banyak ya kalau bisa bilang ini Mm-mm. banyak yang kita pelajari itu Mm-mm. beberapa ya mungkin yang disebutkan teknik pemboran. Kita belajar Mm-mm. teknik pemboran di mana kita nentuin titik bor kita, di mana nih ada hidrokarbon, di mana nih minyak sama gasnya. Nah, kita belajar di situ. Kita belajar teknik reservoir, cadangan kita nih ada berapa.
Nah, itu kita belajar juga. Kita belajar teknik produksi. Oh, produksi kita udah turun atau Mm-mm. gimana ini untuk kedepannya. Kita harus berpikir juga, ini, oh baiknya kita stimulus dengan apa biar produksi kita naik. Kayak gitu-gitu kita belajar. Kita belajar ekonominya, apakah ini udah ekonomis atau enggak. Dan kita juga belajar safety-nya itu gimana. Banyak sih yang kita pelajari, itu Mm-mm. salah satunya. Oke, berarti dari mulai emang bener-bener mencari sampai memproduksikan minyaknya gitu ya, Kak? Nggak cuman Iya, tentang betul. cari-cari minyaknya aja gitu ya, Kak? Banyak sih. Oke, Tapi kemudian nih, ntar Kak, kalau kalau ada, kalau uh, tugas, oke. Oh ya, masih loading monggo saya. kak. Ya, silakan Kak dilanjutkan. Ya kalau kerja nanti pun bagiannya ya sendiri-sendiri gitu. Ada konsentrasi Mm-mm. sendirinya lah. Nggak semuanya yang dipelajari gitu. Itu sih kak. Hmm. Oke, kemudian nih Kak, pasti teman-teman mahasiswa baru juga penasaran nih, tugas-tugas yang ada di jurusan teknik perminyakan tuh kira-kira apa aja sih Kak? Yang menurut Kak Toro khas gitu. Tugas-tugasnya banyak Mm-mm. kak. Kalau bisa Mm. dibilang tugasnya banyak ya, setiap mata Mm-mm. kuliah ya tugasnya banyak. Yang Mm-mm. kedua ada yang khas ya, praktikum-praktikumnya mungkin ya. Mm-mm. Nah, kan kita lab dan segala macam. Nah, itu tugas yang khas, laporan. Itu kita lab juga ada banyak. Ya, kalau tugas mah ya banyak sih Kak gitu-gitu. Mm. Yang paling susah mungkin ya laporannya gitu sih Kak. Oke, ini penasaran nih aku tadi Kak Toro bilang ada ke lab juga. Nah, kalau misalnya teknik perminyakan itu ke labnya ngapain aja sih Kak? Wah, labnya banyak Kak. Kita Mm. misalnya konslat gitu ya, kita belajar Mm. alat-alat perminyakan apa aja yang kita Mm. gunakan, alat-alat produksinya, alat-alat eksploitasinya, gitu-gitu. Itu kita pelajari. Kita pelajari juga lab software, kita belajar software-software yang kita gunakan. Nah, itu kita Mm. belajar juga. Kita belajar juga gimana kita menganalisa batuannya. Itu kita belajar analisa fluidanya juga. Gitu-gitu sih Kak. Ada banyak lagi Berarti sebenarnya. Oke, berarti dia emang di Trisakti ini teknik perminyakannya lengkap banget ya, Kak? Iya, kalau bisa dibilang lengkap sih Kak. Hmm. Jadi enak Sampai gitu. labnya aja banyak banget tadi. Nggak cuman. Jadi enaknya pun kita nggak bosan belajar gitu-gitu. Hmm. Praktikumnya pun ada gitu. Hmm, benar banget. Mm, Jadi nggak cuman teori, tapi juga bisa langsung prakteknya di situ gitu ya, Kak? iya betul. Pun kita juga ada yang ke lapangan. Nah itu Hmm, kan seru hmm, lagi gitu. hmm. Jadi kita nggak cuma di kampus, tapi kita juga turun. Gimana kondisi lapangan sebenarnya tuh gimana. Nah itu kita belajar juga gitu kan. Oke. Kemudian nih Kak, kalau misalnya konsentrasi gitu yang ada di teknik perminyakan di Trisakti itu ada apa aja sih Kak? Nah itu dia tadi. Contohnya yang dekat-dekat aja deh teknik pemboran. Nah itu salah Hmm. satunya. Yang tadi kayak aku bilang ada teknik produksi, teknik reservoir, mungkin kayak ada penilaian informasi pun juga ada gitu sih Kak. Oke, itu perbedaannya dari setiap konsentrasi itu gimana sih Kak? Mungkin kan dalam kita mengambil minyak, mengeksploitasi Mm-mm. minyak dan gas bumi itu ada Mm-mm. step-stepnya. Nah, di situ kita punya pekerjaannya masing-masing lah kalau bisa Mm-mm. dibilang gitu Kak. Nah, nanti Mm. ini yang teknik pemboran, oke, rekan-rekan yang mengerjakan di bidang titik titik mana yang kita harus bor, kita buat lubang bornya bagaimana, apakah kita harus berarah ataupun harus sedalam apa itu kan rekan-rekan dari tim ini ya drilling kalau gitu-gitu. Nah, Mm. tiba udah misalnya production engineer-nya ya itu di bagian gimana kita menjaga nih supaya sumur kita, istilahnya sumur minyak kita itu tetap berproduksi. Kayak gitu-gitu sih Kak bedanya. Hmm. Oke. Kemudian nih Kak, kalau misalnya kita ngomongin tentang teknik perminyakan, Universitas Trisakti, pasti kita nggak lepas juga dari gimana sih jalur masuknya dan apa aja gitu jalur masuk yang ada di Oh, Universitas Trisakti itu. jadi di Universitas Trisakti itu yang aku tahu ya itu ada yang jalur tanpa tes itu jadi kalian akan teman-teman ya
mungkin berminat untuk masuk di Trisakti itu bisa pakai nilai rapor kalian. Nah, Mm-mm. ini kan cocok banget lagi PPKM kayak gini, lagi sedang tidak bisa ujian masuk yang secara biasanya gitu ya, Kak ya. Nah, itu teman-teman bisa aja langsung Mm-mm. kirim nilai rapornya. Itu bisa. Pun ada USM-nya juga. Ada juga dari nilai UTBK-nya. Itu juga bisa dipakai. Kalian Mm. cek aja di websitenya info.trisakti.ac.id atau di SPMB-nya. spmb.trisakti.ac.id. Itu sih, Kak. Cek Oke. aja. Ya nih buat Sama, oh ya, teman-teman yang pengen. Ya, silakan. ada Maaf info nih, dipotong. Kak. Maaf. Oh Kalau iya. misalnya Iya, silakan. ada keluarga yang ini punya Mm-mm. alumni Trisakti, monggo daftar aja, itu kalian ada potongan 20%. Nah, kan lumayan banget tuh. Mm. Misalnya 10 Mm-mm. juta, ada potongan 2 juta, kan lumayan. Iya. Kalian bisa daftar juga di Trisakti. Gitu sih. Oke. Itu sampai kapan tuh, Kak? Potongan itu atau memang udah pasti ada potongan gitu, Kak? Aku kurang tahu sih, tapi yang pasti itu Mm-mm. untuk pendaftaran yang tahun ini, itu ada. Mm. Hmm. Oke. Apalagi yang sekarang di masa pandemi ini kan ya, Kak, lagi sesusahnya gitu ya, Kak. Ada Iya, mungkin beberapa orang yang terdampak gitu dengan potongan ini pasti membantu banget ya, Kak. iya betul sekali. Iya. Ya, untuk teman-teman juga nih yang lagi nonton, pengen ke Teknik Perminyakan Universitas Trisakti, tadi udah dikasih tahu sama Kak Toro. Ada, iya ada jalur masuknya sudah dikasih tahu, kemudian websitenya dan juga ada potongan tadi 20% apabila teman-teman punya apa kenalan gitu ya Kak atau alumni yang ada dari Trisakti gitu. Oke, nih Kak, kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang jurusan juga, kita juga nggak akan terlepas dengan prospek kerja. Pasti nih, teman-teman tuh Mm-mm. pengennya tahu prospek kerjanya dulu biasanya gitu ya Kak, daripada jurusan itu tentang Oke, apa gitu. oke. Kira-kira nih Kak, kalau teknik perminyakan di Trisakti ini, prospek kerjanya gitu Kak, kemana aja sih Kak? Hmm. Bisa kalian ke BUMN gitu-gitu, Mm-mm. ke oil company, Pertamina bisa, Chevron bisa, BP bisa, atau kayak services company, Schlumberger, Mm-mm. Halliburton, El Nusa gitu-gitu bisa. Itu jadi apa? Seperti misalnya drilling engineer, bisa Mm-mm. production engineer, bisa. Kalian jadi consultant, bisa. Kalian mau jadi dosen, suka ngajar, bisa. Jadi banyak sih Kak, kalaupun emang berminat gitu. Oke. Karena emang teknik perminyakan juga salah satu jurusan yang menjanjikan ya Kak. Nggak bisa dibilang sih Kak. Gitu. Oke. Gimana nih Kak? Kasih tips dong buat mahasiswa baru di Universitas Trisakti khususnya di teknik perminyakan dari Kak Toro selama dari pengalaman kuliah selama sudah hampir mungkin mau 3 tahun ini. Iya, mahasiswa baru yang di Trisakti gitu Kak, maksudnya. Iya, di teknik perminyakan nih khususnya. Mm-mm. Teman-teman, carilah networking kalian, cari temennya. Itu penting banget buat nanti kalian ke depannya gimana. Bertemanlah sebanyak-banyaknya, ambil yang baiknya. Itu sih. Sama jangan kupu-kupu kalau bisa. Ikut organisasi, ikut lomba-lomba. Kenapa? Karena S1 cuma sekali. Dan Betul. ini yang benar-benar pengalaman. Ya, karena itu penting. Mm-mm. Apalagi buat CV kalian, jangan polos-polos aja, kuliah-kuliah aja. Boleh, boleh sih kuliah-kuliah aja. Itu tergantung kita sebenarnya ya, kayak Iya, pilihan gitu ya. betul. Yang apa, tapi saran dari aku, ikutlah. Jangan terlalu kuliah-kuliah aja gitu. Aktif lah gitu. Cari teman sebanyak-banyaknya. Gitu sih, Kak. Oke. Aku setuju banget sih. Karena Mm-mm. emang bener banget kalau S1 itu sekali dan memang vibes-nya akan berbeda gitu sama kuliah-kuliah selanjutnya gitu ya, Kak. Nah, itu dia, Kak. Oke. Kemudian nih, Kak, apa sih harapan Kak Toro setelah lulus? Harapan aku sih, insya Allah aku pengennya kerja dulu sih, Kak. Aku kerja dulu, aku Hmm. terapin, aku cari pengalaman dulu, karena menurut aku itu dulu deh, cari pengalaman dulu. Nanti ataupun apa,
mungkin ada kepengenan ambil sertifikasi, mungkin gitu-gitu untuk keperluan kerja Mm-mm. nanti. Gitu sih Kak, mungkin. Kalau ada rezeki mungkin Oke, sekolah. itu betul. Oh ya nih Kak, tadi menarik juga nih. Tadi Kak Toro bilang ada sertifikasi atau sertifikat-sertifikat gitu. Nah itu apa sih Kak, boleh dijelasin? Karena aku nggak tahu kok soal seperti itu gitu di teknik perminyakan. Ya boleh, boleh, boleh. Misalkan kita mau kerja di offshore gitu-gitu. Kita misal jadi Mm-mm. drilling engineer ya butuh sertifikat dong. Kayak misalnya, oh ini orang Mm. udah kompeten apa belum? Kayak sertifikat mungkin Mm-mm. safety-nya gimana. Nah itu kan penting. Kayak Mm. K3 gitu-gitu. Nah itu juga bisa. Oke. Contohnya gitu deh. Mm-mm. Mm. Penunjang kita Oke, berat. masuk kerja sih. Uh-uh. Mm. Mm-mm. Ya, berarti nggak cuman kuliah aja, itu juga harus upgrade skill-skill lain gitu ya Kak, yang bisa menunjang kita untuk bekerja nanti. Betul. Oke. Kemudian nih Kak, kalau misalnya di teknik perminyakan Trisakti ini ada kuliah kerja lapangan nggak sih Kak, KKL gitu? Jadi kayak ya kuliah di lapangan gitu. Ya, ada Kak, ada. Jadi Hmm. pertama kita kayak ekskursi dulu, namanya itu kayak Hmm. study tour kalau bisa Oh, dibilang. Nah, itu editor. kita jalan-jalan dulu, santai dulu. Mm-mm. Hmm, Jalan-jalan, ngeliat santai. gimana suasananya gimana. Oh, Mm-mm. kayak gini lapangan. Nah, itu ekskursi. Nah, kemudian kita ada kuliah lapangan. Nah, itu baru kita lebih sedikit mendalami kalau bisa dibilang. Nah, kemudian nanti ada kerja praktek. Nah, di Mm-mm. situ kita benar-benar seperti magang. Benar-benar kayak Mm-mm. benar-benar kerja. Kayak gitu sih, Kak. Hmm. Nanti ada TA juga. Itu di Hmm. kantor biasanya. Hmm. Jadi emang nggak langsung tiba-tiba disuruh magang dan lain sebagainya. Jadi dikenalin dulu Iya, pertama-pertama gitu ya iya. Kak. Iya, penting itu. Nanti kaget Mm-mm. kan. Bener banget. Oke, Kak Tara, terima kasih banyak malam hari ini udah berkesempatan sharing sama kita mengenai jurusan teknik perminyakan di Universitas Trisakti. Sangat-sangat bermanfaat banget nih Kak. Tadi sharing-sharing pada beberapa hal yang aku baru tahu tentang teknik perminyakan khususnya di Trisakti. Ternyata memang lengkap juga gitu ya Kak di Trisakti teknik perminyakannya. Tadi udah dibilangin ada lab-nya dan lain segala macam. Kemudian tadi juga menarik banget eh, praktik kerja lapangan, mungkin bisa disebutnya ada Iya, pengenalan betul. terlebih dahulu gitu ya Kak, nggak langsung tiba-tiba kita ditempatin di mana gitu. Jadi kita nggak kaget gitu ya Kak. Betul, betul, betul. Oke, ya Kak Taro, kalau misalnya ada kata-kata penutup untuk teman-teman nih yang lagi nonton live, kira-kira silahkan diutarakan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri live session pada malam hari ini. Oke, ini berarti untuk teman-teman calon mahasiswa ya, kalau bisa bilang. Nah, untuk teman-teman calon mahasiswa, pilih benar-benar jurusan yang emang itu passion kalian, emang itu kalian seneng ngejalaninnya, itu dulu yang penting. Itu emang yang kalian benar-benar suka, itu dulu yang penting. Nah, ketika kalian udah jalaninnya enak, emang kalian suka, nah itu kedepannya itu pasti gampang. Jangan mikirin hal-hal yang lainnya kayak uangnya dulu atau apanya dulu. Jangan. Apa yang kalian senang, uang bakalan ngalir. Udah, tenang aja. Sekarang Benar. mah apa-apa gampang. Sama yaitu kalau bisa nanti udah jadi mahasiswa, aktiflah kalian. Manfaatin benar-benar kuliahnya. Kayak gitu, jangan kuliah-kuliah aja. Gitu sih, Kak. Oke, iya. Makasih sekali lagi Kak Toro malam hari Hmm. ini. Ya, semoga perkuliahannya dilancarkan dan menuju semester akhir Amin. atau tingkat akhirnya nih dilancarkan juga. Dan Amin, Kak. semoga harapan dan rencana Kak Toro ke depan dilancarkan juga. Ya, semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Kak. Amin, Kak. Semoga. Amin ya. Makasih banyak Saya juga, pamit Kak. ya. Oke, terima kasih banyak juga Kak Toro sudah bisa sharing malam hari ini dengan intip kuliah. Saya pamit undur diri ya Kak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.